Buat kamu yang sekarang lagi di SMA, pasti lagi pusing-pusingnya mikirin, abis ini mau kemana ya? Nah, di tengah semua pilihan itu, ada satu hal baru yang penting banget buat kamu tahu. Tes kemampuan akademik atau TKA. Tenang, di sini kita bakal bedah tuntas semuanya. Iya kan? Pertanyaan abis SMA mau ngapain tuh kayaknya nongol terus di kepala. Mau langsung kuliah, kerja, atau ambil gap year dulu. Nah, TK ini hadir bisa dibilang sebagai salah satu kompas buat ngebantu kamu nentuin arah. Apalagi kalau target kamu adalah masuk ke perguruan tinggi. Dan oh ya, semua yang kita bahas di sini itu sumbernya valid ya. Kita ngambilnya langsung dari kerangka resmi Kementerian Pendidikan. Jadi ini bukan info simpang siur atau katanya-katanya, tapi langsung dari sumber utamanya. Oke, jadi TK itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, anggap aja ini semacam penggaris standar nasional. Tujuannya ada dua. Pertama, biar seleksi masuk universitas itu lebih fair dan lebih adil. Kedua, buat mastiin kualitas pendidikan di seluruh Indonesia itu punya standar yang setara. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas dulu apa itu TKA sebagai tes standar baru. Terus, kita lihat mata pelajaran apa aja yang diuji. Ketiga, kita kenalan sama jenis-jenis soalnya. Keempat, yang paling penting nih, kita bakal ngomongin soal skill berpikir yang diuji, bukan cuma hafalan. Dan terakhir, gimana sih dampak TKA ini buat dunia pendidikan kita? Yuk langsung mulai. Sip, kita masuk bagian pertama, tes terstandar baru. Kita bakal cari tahu apa dan kenapa sih TKA ini ada. Nah, ini nih inti masalah yang mau diselesaikan. Tujuannya adalah menciptakan keadilan. Coba deh bayangin, nilai 90 di sekolah favorit di Jakarta sama nilai 90 di sekolah di daerah lain, kadang kan bobotnya dirasa beda. Nah, TKA ini berusaha jadi penengah, jadi semacam wasit yang objektif. Skornya jadi bisa dibandingin secara setara, mau kamu dari sekolah manapun. Jadinya persaingan lebih transparan. Oke, tujuannya udah jelas. Sekarang ayo kita intip isinya. Apa aja sih yang bakal diuji di TK ini? Nah, secara umum materinya itu dibagi jadi dua kelompok besar. Ada yang namanya mata uji wajib, ini sih semua peserta harus ngerjain. Contohnya, bahasa Indonesia dan matematika. Terus ada juga mata uji pilihan. Nah, di sini kamu bisa milih sesuai dengan jurusan atau bidang yang kamu minati. Dan pilihannya itu, wah, banyak banget. Mau kamu anak IPA, ada fisika, biologi. Anak IPS, ada sosiologi, ekonomi, sejarah. Bahkan ada bahasa asing juga loh kayak bahasa Jerman atau Jepang. Ini keren banget, artinya kamu bener-bener dikasih kesempatan buat nunjukin jagonya kamu di mana. Sip, materinya udah kebayang. Sekarang, kita masuk ke bagian yang teknis tapi super penting. Bentuk soalnya. Karena ini bukan cuma pilihan ganda A, B, C, D biasa loh. Jadi, siap-siap ya, ada 3 format soal utama. Yang pertama, yang udah kita kenal lah ya, pilihan ganda sederhana, di mana jawabannya cuma satu yang benar. Yang kedua, ini nih yang sedikit tricky, pilihan ganda kompleks. Di sini, jawaban yang benar bisa jadi ada lebih dari satu. Dan yang ketiga, formatnya lebih ke evaluasi. Kamu bakal dikasih beberapa pernyataan dan harus nentuin mana yang benar atau salah, atau setuju dan tidak setuju. Biar lebih kebayang, coba kita lihat contoh soalnya. Di sini ada kutipan cerita, terus pertanyaannya fokus ke satu kata, yaitu boyongan. Nah, ini bukan sekedar tes hafalan kamus. Kamu harus ngerti konteks kalimatnya untuk bisa jawab dengan benar. Ini ngetes pemahaman kamu, bukan cuma ingatan. Oke, ini dia bagian yang menurut saya paling krusial dari TKA. Ini bukan lagi soal hafalan mati-matian. Tes ini dirancang untuk mengukur cara kamu berpikir, bukan sekedar apa yang kamu tahu. Jadi TKA ini ngukurnya itu berlapis-lapis. Ada 3 level kognitif atau 3 tingkatan berpikir yang bakal diuji. Yuk kita kupas satu persatu. Kita mulai dari level 1. Level 1 ini dasarnya, yaitu pengetahuan dan pemahaman. Gampangnya, ini ngetes kemampuan kamu buat mengingat fakta atau rumus dan memahami informasi yang tersaji apa adanya. Misalnya, kamu bisa nggak baca data dari sebuah tabel atau grafik? Nah, itu dia level 1. Oke, naik tingkat ya ke level 2. Nah, di level 2 ini kita ngomongin soal aplikasi. Di sini udah nggak cukup cuma tahu aja. Kamu harus bisa menerapkan pengetahuan itu.
Jadi, rumusnya nggak cuma dihafal, tapi bisa kamu pakai buat mecahin masalah dalam konteks atau situasi yang berbeda. Contoh paling pas itu kayak soal geometri ini nih. Kamu lihat kan, ada gambar trapesium, ada beberapa info sudut. Nah, buat nyelesain ini, kamu nggak bisa cuma pakai satu rumus doang. Kamu harus gabungin beberapa prinsip geometri buat nemuin sudut yang ditanyain. Inilah yang namanya aplikasi, menggunakan ilmumu di lapangan. Dan kita sampai di level tertinggi, level 3. Level 3 ini adalah soal penalaran. Ini puncaknya. Di sini kamu ditantang buat berpikir tinggi. Maksudnya, kamu harus bisa menganalisis informasi yang kompleks, mengevaluasi sebuah argumen, bahkan sampai menarik kesimpulan sendiri secara logis. Ini benar-benar skill yang bakal kepake banget, nggak cuma di kuliah, tapi juga di dunia kerja nanti. Oke, kita udah bedah dari A sampai Z. Sekarang, di bagian terakhir, kita coba lihat gambaran besarnya. Kenapa sih tes ini penting? Bukan cuma buat kamu, tapi juga buat Indonesia. Jadi, kalau kita simpulkan, TKA ini perannya ganda. Buat kamu sebagai siswa, ini jadi alat ukur pencapaian akademik. Tapi kalau kita lihat dari kacamata yang lebih luas, buat negara, ini adalah bagian dari upaya buat menjaga dan menjamin mutu pendidikan nasional. Jadi ada misi yang lebih besar di baliknya. Nah, sekarang semua cetak birunya udah ada di tangan kamu. Jelas banget kan, TKA ini bukan soal adu banyak hafalan, tapi soal adu tajam penalaran. Jadi, pertanyaannya sekarang saya lempar balik ke kamu. Setelah tahu semua ini, strategi apa yang akan kamu siapkan untuk menaklukkan tantangan ini?